Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fegli dan Kafi dengan NIM 230018360. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil responsi praktikum deep learning saya, yaitu implementasi model sequence to sequence transformer untuk koreksi tata bahasa Inggris atau grammar error correction menggunakan dataset JFrog. Saya akan menjelaskan bagian kode yang melupang yang setelah saya lengkapi, kemudian menjelaskan hasil running saya dari pemrosesan data sampai inferensi, lalu menutup dengan analisis dari 5 percobaan yang saya lakukan. Baik, langsung saja di kodenya. Yang utama yaitu implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Pada sel ini untuk mengunduh dataset JFrog, lalu mengubah bagian validation dan test menjadi satu kumpulan data mentah. Di sini ada untuk import nanti pandas serta TensorFlow. Kemudian import fungsi pemuat dataset dari Hugging Face serta import fungsi pembagi data train dan test. Di sini TensorFlow yang terpasang berhasil ditampilkan, yaitu artinya semua library siap dipakai. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk setup awal dan pemrosesan data. Di sini untuk mengunduh dataset JFrog lalu menggabungkan bagian validation dan test menjadi satu kumpulan data mentah. Kemudian di sini dataset JFrog berhasil di-download. Terlihat strukturnya berisi dua bagian, yaitu validation dan test, dan tiap sampel punya dua kolom. Sentence berisi kalimat yang masih mentah, corrections berisi beberapa versi perbaikannya. Di sini untuk validation dan test digabung menjadi satu, totalnya yaitu 1503 pasang kalimat. Jumlah inilah nanti untuk dibagi ulang menjadi tren, validasi, dan tes. Selanjutnya di sini untuk membentuk tabel berisi pasangan kalimat salah dan koreksinya. Hanya koreksi pertama yang dipakai sesuai ketentuan kode. Hasil terbentuk tabel dua kolom, yaitu input berisi kalimat yang masih salah, target berisi variasi koreksinya. Pasangan inilah nanti untuk belajar model sequence to sequence. Selanjutnya di sini untuk mengacak urutan seluruh baris supaya pembagian tren, validasi, dan tes tidak mengikuti pola urutan asli. Hasilnya setelah diacak isinya tetap sama, yaitu urutannya yang berubah. Terlihat dari nomor indeks yang melompat-lompat. Ini penting untuk pembagian data tidak mengikuti urutan asli dataset. Selanjutnya di sini membagi data menjadi 3 bagian, yaitu 80% untuk latihan, sisanya dibagi 2 untuk validasi dan tes. Hasilnya data terbagi menjadi 1202 sampel latih dan 150 validasi dan 151 tes. Selanjutnya tokenisasi dan padding. Di sini untuk menambahkan token penanda awal dan akhir pada setiap kalimat target. Decoder butuh keduanya untuk tahu kapan mulai dan berhenti. Selanjutnya di sini untuk hasil dari kolom target ditampilkan kalimat-kalimat versi benar yang harus dipelajari model. Kemudian di sini untuk setiap kalimat target diawali dengan SOS dan diakhiri dengan EOS. Disinilah nanti decoder tahu kapan mulai menulis dan kapan berhenti. Di sini untuk membangun kamus kata dari data latih, setiap kata unik diberi satu nomor. Hasilnya kamus berisi 3.875 kata unik. Angka ini masih di bawah batas vocab size, yaitu 12.000, artinya tidak ada kata yang terbuang. Semua kata data latih dikenali. Kemudian
untuk mengubah kalimat dari teks menjadi deretan nomor sesuai kamus tokenizer. Selanjutnya, untuk mencari panjang kalimat terpanjang sebagai acuan penyamaan panjang. Hasilnya, kalimat input terpanjang berisi 80 token dan target terpanjang 79 token. Semua kalimat akan disamakan panjangnya ke angka ini lewat padding. Selanjutnya di sini untuk menyamakan panjang semua kalimat dengan menambahkan angka 0 di belakang karena model butuh masukan berukuran seragam. Selanjutnya di sini untuk membungkus data menjadi objek dataset TensorFlow yang sudah teracak, terkelompok per batch dan siap dipakai training. Di sini satu batch berisi 32 kalimat, masing-masing sudah berukuran seragam sesuai panjang maksimum. Bentuk ini siap dipakai untuk model. Kemudian untuk positional encoding, di sini untuk menghitung sudut dasar rumus sinusoidal. Di sini untuk menghitung sudut dasar rumus sinusoidal. Selanjutnya di sini untuk posisi genap memakai sinus dan posisi ganjil memakai kosinus. Nah, di sini untuk hasil positional encoding dibuat untuk 50 posisi dengan 128 dimensi. Pada gambar, sumbu tegak adalah posisi kata dan sumbu datar adalah dimensi embedding. Dimensi awal pada sebelah kiri berganti warna sangat rapat karena gelombangnya cepat. Makin ke kanan gelombangnya makin lambat sampai hampir rata. Kombinasi frekuensi cepat dan lambat ini membuat setiap posisinya punya pola vektor yang unik, semacam sidik sari. Model membutuhkannya karena attention sendiri buta urutan kata. Selanjutnya di sini untuk 5 dimensi pertama, positional encoding digambar sebagai garis. Tiap dimensi berbentuk gelombang sinus atau kosinus dengan frekuensi dan fase yang sedikit berbeda. Karena kelima gelombang tidak pernah bernilai sama persis di dua posisi berbeda, kombinasi nilainya cukup untuk membedakan posisi satu dengan lainnya. Kemudian di sini untuk layer nada posisi, attention tidak mengenal urutan kata, jadi informasi posisi disuntikan lewat rumus sinus dan kosinus. Di sini dua kalimat berisi 5 kata berubah menjadi tensor 2, 5, 128. Tiap kata kini diwakili vektor 128 angka. Vektor inilah bahasa yang dimengerti model, bukan lagi teks. Kemudian di sini untuk isi dari vektor embedding, sebuah kata deretan angka desimal nilainya masih acak karena belum dilatih. Nanti akan berubah selama training sampai kata yang mirip makna punya vektor yang berdekatan.
Kemudian arsitektur transformer. Di sini ada hyperparameter. Ini untuk menetapkan seluruh hyperparameter model, kedalaman, ukuran vektor, jumlah kepala attention, dan besar dropout. Selanjutnya di sini untuk bentuk keluaran, yaitu ukuran batch dan panjang kalimat tidak berubah, hanya isinya yang sudah diproses layar ini. Bentuk yang konsisten seperti ini yang memungkinkan layer ditumpuk berlapis-lapis. Di sini bentuk keluaran sesuai harapan, yaitu ukuran batch dan panjang kalimat tidak berubah, hanya isinya yang sudah diproses layar ini. Bentuk yang konsisten untuk layar ditumpuk berlapis-lapis. Di sini peta bobot attention. Warna lebih terang berarti kata tersebut lebih diperhatikan saat model memproses kata lain. Terlihat attention menyebar ke beberapa kata sekaligus, bukan hanya kata tetangga. Di sini matriks attention berukuran 5x5. Setiap kata mendapat skor keterkaitan dengan semua kata lain di kalimat yang sama, termasuk dirinya sendiri. Jumlah skor tiap baris selalu 1 karena hasil softmax. Di sini bentuk keluaran, yaitu batch panjang kalimat tidak berubah. Selanjutnya di sini untuk pembungkus attention berkepala banyak, yaitu beberapa kepala memandang hubungan antar kata dari sisi yang berbeda sekaligus. Kemudian di feed forward network, bentuk keluaran, ukuran batch dan panjang kalimat tidak berubah juga. Di sini encoder dari transformer, yaitu jaringan 2 lapis yang memproses tiap posisi secara terpisah setelah attention. Diberikan ke ukuran DFF lalu dikembalikan ke D model. Di sini bentuk keluarannya masih sama. Kemudian decoder layer. Di sini satu blok encoder, yaitu self attention lalu feed forward, masing-masing diikuti residual connection dan layer normalization. Kemudian implementasi encoder. Di sini bentuknya keluaran masih sama. Selanjutnya di sini untuk bentuk keluarannya juga masih sama. 128, 8 dan 2. Kemudian decoder layernya. Ini untuk embedding kata, penanda posisi, lalu tumpukan beberapa blok encoder. Kemudian di sini bentuknya keluarnya juga masih sama, 128. Kemudian untuk implementasi decoder, itu satu blok decoder self attention bermasker, artinya tidak boleh melihat masa depan, yaitu cross attention ke hasil encoder lalu feed forward. Kemudian di sini decoder lengkap, yaitu embedding kata, penanda posisi, lalu tumpukan beberapa blok decoder. Selanjutnya di sini bentuk keluarannya juga masih sama, 128. Kemudian di sini fungsi masking, ini untuk membuat mesh padding menutup posisi berisi 0, masuk look ahead menutup kata yang belum boleh dilihat decoder. Kemudian di sini untuk hasil mesh padding yang sudah jadi posisi berisi 0 atau padding ditandai 1 supaya diabadikan attention. Kata asli ditandai 0 dan tetap diproses normal. Kemudian di sini untuk mesh look ahead berbentuk segitiga, angka 1 menutup posisi masa depan saat menebak kata ketiga. Model hanya boleh melihat kata ke-1 dan ke-2 tanpa decoder bisa mencetek jawaban.
hasilnya dipakai decoder, lalu lapisan akhir menebak dari seluruh kosakata. Bagian yang tadinya rumpang dan diisi dengan memanggil kelas encoder dan decoder. Kemudian di sini untuk membuat objek model dengan hyperparameter yang dipilih. Lalu mask padding jadi, yaitu posisi berisi 0, padding ditandai 1 supaya diabaikan attention. Kata asli ditandai 0 dan tetap diproses normal. Kemudian di sini dari skor mentah, argmax-nya mengambil nomor kata dengan skor tertinggi di tiap posisi. Deretan nomor inilah kalimat tebakan model versi angka, tinggal diterjemahkan balik ke kata. Ini percobaan ke-1. Pelatihan model pakai TensorFlow, NumPy, dan time. Untuk time untuk menghitung lama tiap epochnya. Kemudian di sini untuk membuat objek model dengan hyperparameter yang dipilih. Selanjutnya menyiapkan fungsi loss dasar. Loss dihitung per token supaya nanti bisa dinolkan posisi padding. Kemudian di sini untuk loss bermasker, kesalahan di posisi padding tidak ikut dihitung supaya nilainya asli. Kemudian di sini akurasi bermasker, kecocokan tebakan hanya dihitung pada token asli, padding diabaikan. Kemudian menyimpan optimizer Adam untuk memperbarui bobot model. Kemudian menyiapkan penampung matriks untuk merata-ratakan loss dan akurasi selama 1 epoch. Kemudian untuk uji coba 1 langkah latihan saja untuk memastikan tidak ada error sebelum training penuh. Di sini model utuh berhasil dites sekali jalan, bentuknya keluarnya 3278 12000. Untuk 32 kalimat dalam batch, tiap posisi target 78 posisi. Model memberi skor untuk seluruh 12.000 kemungkinan kata dengan skor tertinggi itulah tebakannya. Sampai sini seluruh bagian lubang terbukti berisi benar karena tidak ada error. Selanjutnya ini untuk pelatihan 1 batch, teacher forcing, hitung loss, hitung gradien, serta memperbarui bobot dan mencatat metrik. Di sini untuk uji coba 1 langkah latihan saja untuk memastikan tidak ada error sebelum training penuh juga. Hasilnya 1 langkah latihan tanpa error, loss awal sekitar 9,4, nilainya ln 12.000,